Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah bangil yang dirahmati Allah. Maraknya fenomena zona horor yang terjadi akhir-akhir ini yang kerap kali digunakan dalam acara karnaval maupun hajatan mengundang reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian mereka yang pro beranggapan bahwa ini bentuk kebebasan berekspresi dan bentuk hiburan yang sah. Namun, sebagian lain beranggapan hari ini cukup mengganggu karena kebisingan yang dihasilkan. Sebagai informasi, sound horeg mampu menghasilkan volume suara yang cukup tinggi bahkan terdengar hingga radius ratusan meter. Bahkan dalam beberapa kasus, suara yang dihasilkan mampu memecahkan kaca jendela dan merobohkan atap benteng rumah warga. Selain itu, keberadaan para dancer yang kerap kali menggunakan pakaian mini juga dinilai mampu mengundang maksiat. Sayangnya, prinsip kapitalisme yang dianut negara saat ini yang berasaskan kemanfaatan lebih mengutamakan keuntungan secara finansial dibandingkan dengan aspek kenyamanan dan etika dalam bermasyarakat. Sehingga jika ada yang mendukung, hal ini akan tetap ada dan bahkan akan dikembangkan meskipun berpotensi mengganggu masyarakat. Selain itu, pergeseran nilai agama dan kehidupan terlihat dari hajatan yang dulu bersifat religius sekarang lebih mengutamakan hiburan secara duniawi. Terlihat dari menyetel musik secara keras-keras dan juga bercampur baurnya laki-laki dengan perempuan serta hilangnya rasa malu dari seseorang. Nah, ini karena penerapan sistem sekularisme yang jelas memisahkan antara kehidupan dan aturan agama. Sekularisme lebih mementingkan kebebasan berekspresi tanpa mempedulikan hal tersebut akan mengganggu atau bertentangan dengan norma agama ataupun masyarakat. Kebebasan berekspresi atau liberalisme meskipun secara eksplisit tidak melanggar hukum, namun hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan, membiarkan masyarakat menentukan aturan sendiri sesuai kesenangan pribadi mereka dan tidak lagi menuangkan aturan agama untuk mengatur kehidupan. Sedikit demi sedikit akan mengikis nilai kebaikan dan moral dalam diri mereka. Pergeseran nilai agama dan kehidupan juga terlihat ketika ada sebagian warga yang menolak keberadaan sound horeg. Mereka justru dicap sebagai warga yang intoleran terhadap budaya. Pemikiran demikian tidak hanya merusak hubungan sosial, namun juga mengikis adab dan empati dalam bertetangga. Berbeda halnya dengan sistem Islam, Islam memahami betul hak-hak masyarakat akan hiburan. Namun Islam mempunyai syariat sebagai rambu-rambu agar hiburan tidak menyebabkan kerusakan dan kemaksiatan dalam bermasyarakat. Pemerintahan dalam Islam juga mempunyai lembaga khusus yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat. Lembaga ini adalah lembaga hizbah, yaitu lembaga peradilan yang dipimpin langsung oleh seorang qadhi iqtazid yang akan terjun langsung ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. Lembaga inilah yang akan bertindak tegas ketika terjadi hiburan yang mengandung maksiat, sebagai bentuk perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Lebih dari itu, sistem Islam atau khilafah dibentuk untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan tertentu atau kelompok tertentu. Sehingga ketika terjadi gangguan terhadap masyarakat, maka negara tidak akan tinggal diam hanya demi cuan yang dihasilkan oleh sekelompok pengusaha sound horeg. Negara tidak akan tinggal diam ketika warganya merasa terganggu hanya demi potensi cuan dari sejumlah pengusaha sound horeg. Islam tidak melarang kebebasan berekspresi ataupun hiburan. Justru Islam menatanya agar sesuai dengan syariat sehingga tidak menimbulkan kerusakan ataupun kerugian bagi masyarakat. Islam juga menekankan pentingnya adab bertetangga dan bermasyarakat sebagaimana sabda Rasulullah, "Demi Allah tidak akan beriman seseorang sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari. Merujuk pada hadis tersebut, maka fenomena sound horeg merupakan salah satu gangguan yang dimaksudkan dalam hadis. Sehingga jika terjadi pelanggaran tersebut, negara akan segera memberikan tindak tegas dengan memberikan sanksi hukum. Namun, negara juga akan memberikan edukatif kepada masyarakat tentang hak-hak bermasyarakat dan adab dalam bermasyarakat. Sekali lagi, Islam tidak pernah mematikan kebebasan berekspresi ataupun melarang hiburan, tapi Islam menatanya agar sesuai dengan syariat sehingga tidak menimbulkan kerusakan dalam bermasyarakat. Maka solusi yang tepat dari masalah ini adalah bukan teguran secara teknis, namun dengan penerapan sistem Islam kafah. Karena dengan sistem Islam kafah, masyarakat bisa merasakan hiburan yang sehat, kebebasan yang terarah, dan ketertiban yang terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.